Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 525. Setelah pertanyaan Xiao Honglian tentang kota Daze yang membuat Xingtian dan Chen Jingguan terkejut, Zhang Yi yang sedang minum membenarkan pertanyaan Xiao Honglian yang berasal dari tebakan Xiao Honglian sendiri. Tebakanmu benar, ini memang tentang mereka. Ucap Zhang Yi menjawab pertanyaan Xiao Honglian tentang kota Daze. Meski Chen Jingguan sudah memutuskan mengikuti Zhang Yi, dia masih tetap khawatir dan takut kalau Zhang Yi meninggalkannya jika terjadi perang. "Bos, kau tidak akan meninggalkan kami kan?" Ucap Chen Jingguan bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Selesai Chen Jingguan bertanya pada Zhang Yi, Xiao Honglian kemudian meminta Zhang Yi membantunya memikirkan rencana untuk membantu dirinya menghadapi rencana serangan kota Daze ke kota Tianhai. Karena jika mereka menyerang, maka pangkalan Yansheng akan dalam bahaya. Bos, kau harus membantu kami menemukan cara untuk masalah ini. Ucap Xiao Honglian dengan nada lembut dan bersikap imut pada Zhang Yi. Melihat tingkah Xiao Honglian itu buat Zhang Yi terkejut karena Xiao Honglian yang biasa bersikap anggun seperti seorang wanita bermartabat tiba-tiba bersikap imut dan berbicara dengan nada lembut. What the hell? Real bro wanita ini. Dia mengubah cara bicaranya dengan sangat cepat pada saat-saat kritis. Pikir Zhang Yi yang kaget setelah melihat perubahan sikap Xiao Honglian yang sangat berbeda dari biasanya. Setelah itu Zhang Yi kemudian memberitahukan pada Chen Jingguan dan Xiao Honglian kalau dia sudah punya rencana untuk masalah kota Daze ini. Aku sudah memikirkan cara mengatasi masalah ini. Tidak banyak hal yang perlu kalian lakukan. Cukup bekerja sama saja denganku. Kata Zhang Yi menjelaskan pada Chen Jingguan dan Xiao Honglian kalau dia sudah memikirkan masalah itu. Setelah itu dia kemudian memberikan arahan pada Chen Jingguan, Xiao Honglian dan Xingtian agar mereka bekerja sama dengannya untuk memancing orang-orang kota Daze datang ke kota Tianhai. Karena menurutnya perang di kota Tianhai lebih menguntungkan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengelabui mereka untuk datang ke kota Tianhai, kemudian mengambil tindakan lebih lanjut. Dan yang harus kalian lakukan adalah bekerja sama denganku dalam akting. Ucap Zhang Yi memberikan arahan Chen Jingguan, Xiao Honglian dan Xingtian. Aku mengerti. Kata Xiao Honglian mengatakan kalau dia akan mengikuti arahan Zhang Yi. Jangan khawatir, aku pandai berakting. Ucap Xingtian yang percaya diri dan setuju dengan arahan Zhang Yi. Singkat cerita, scene beralih ke kota Daze, tepatnya di ruang konferensi kota Daze. Di sana 3 pemimpin dari 3 kekuatan utama kota Daze sedang melihat email yang dikirimkan Zhang Yi untuk membalas surat yang mereka kirimkan. Kurang lebih beginilah isi surat itu. Aku menerima surat kalian hari ini, dan niat kalian berkomplot untuk sumber daya teritorial kami di kota Tianhai terungkap dengan jelas dalam kata-kata kalian. Atas nama beberapa kekuatan besar di kota Tianhai, aku dengan tegas menentang pendekatan ini. Kami tidak memerlukan intervensi kekuatan eksternal. Aku harap kalian bisa menahan diri dan tidak menggunakan senjata secara gegabah. Jika tidak, kami akan melaporkan masalah ini ke markas besar wilayah Jiangnan dan membiarkan mereka menangani masalah ini. Jika kalian bisa menjadi tetangga yang baik, kami bisa mendedikasikan sebagian dari sumber daya kami sebagai tanda persahabatan. Kota Tianhai, Zhang Yi. Kurang lebih itulah isi surat itu. Setelah membaca pesan yang dikirim Zhang Yi dengan berpura-pura menjadi lemah dan seolah-olah Zhang Yi sedang ketakutan, itu membuat San Jianming tertawa sangat keras sampai memukul-mukul meja dan mengejek pesan yang ditulis Zhang Yi. Karena dari pesan itu dia menyimpulkan kalau Zhang Yi sedang ketakutan pada kota Daze dan mencoba berlindung dengan mengungkit wilayah Jiangnan. Hahaha, apakah email ini ditulis oleh Zhang Yi?
Ini sungguh membuatku tertawa sampai mati. Jelas sekali dia sangat ketakutan, tapi dia masih ingin menyelamatkan harga dirinya. Apakah dia benar-benar berpikir kalau dia dapat menakuti kita dengan menyebutkan wilayah Jiangnan? Kata San Jianming yang tertawa terbahak-bahak setelah membaca pesan yang Zhang Yi kirimkan. Sama seperti San Jianming, Gu Hongdie yang juga sudah membaca pesan dari Zhang Yi menganggap hal itu lucu dan juga mentertawakan Zhang Yi. Dia bahkan berpikir Zhang Yi ini sangat menarik dan ingin menjadikan Zhang Yi bawahannya. Hahaha. Saudaraku ini lucu sekali. Aku sudah memutuskan kalau setelah kita mengambil alih kota Tianhai, aku akan membiarkan dia menjadi adik laki-lakiku dan menceritakan lelucon padanya. Ucap Gu Hongdie mengatakan pendapatnya. Entah karena cemburu karena Gu Hongdie tertarik pada Zhang Yi atau murni kebetulan, Chen Liangyu menegur Gu Hongdie yang lagi tertawa dengan berpura-pura membersihkan tenggorokannya. Dan memberitahukan pada San Jianming dan Gu Hongdie kalau kota Tianhai menolak usulan mereka, maka mereka harus menyerang kota Tianhai. Jangan bilang begitu. Jika dia benar-benar tidak tahu cara menghargai seseorang maka kita harus mengambil tindakan. Ucap Chen Liangyu memberitahukan pendapatnya pada San Jianming dan Liangyu. Gu Hongdie yang merasa yakin kalau kota Tianhai sekarang sedang ketakutan dan tidak punya keyakinan untuk melawan. Karena itulah Zhang Yi mengirim pesan balasan seperti itu pada mereka. Karena itulah dia memutuskan untuk lebih menakuti mereka, untuk mendapatkan kemenangan tanpa perlu melakukan perang. Menurutku itu tidak perlu. Jika bisa, kita akan mencoba untuk tidak bertindak. Dia terlihat sangat ketakutan sekarang. Ayo kita menakutinya lagi. Ucap Gu Hongdie membalas. Setelah mendengar itu Chen Liangyu yang merasa ini terlalu mudah kemudian mengatakan pikirannya itu pada San Jianming dan Gu Hongdie. Ku rasa ada kemungkinan. Dia bertindak seperti ini untuk menipu kita sekarang. Ucap Chen Liangyu setelah sejenak terdiam dia mengatakan pendapatnya tentang kemungkinan yang ada. San Jianming yang terlalu sombong dan termakan jebakan Zhang Yi, mengabaikan pendapat Chen Liangyu tentang kemungkinan lain. Tidakkah kau terlalu berhati-hati? Mau dia berpura-pura atau tidak, sudah jelas kalau kota Tianhai lemah, dan pasukan kita bisa menyapu bersih mereka semuanya. Ucap San Jianming menepis pendapat Chen Liangyu yang sombongnya sudah tidak ketolongan. Setelah mendengar itu Chen Liangyu sekali lagi memberitahukan pendapatnya dan menyarankan untuk menegosiasikan sekali lagi. Karena dia berpikir mungkin saja ada kemungkinan menang tanpa harus berperang. Bagaimanapun jika mereka berperang mereka akan mengalami kerugian dan kehilangan pasukan bahkan jika mereka menang. Tidak mungkin sesederhana itu. Sebaiknya kita bicara lagi dengan Zhang Yi. Jika bisa diselesaikan dengan damai, kita tidak perlu membuat semua orang membayar harga darah. Ucap Chen Liangyu sekali lagi memberitahukan pendapatnya. Mari kita bicarakan lagi. Selama dia dengan patuh menyerahkan wilayah dan sumber dayanya, bukanlah ide yang buruk untuk mengampuni nyawanya. Teman-teman, selama masih ada harapan untuk hidup, tidak akan terjadi apa-apa. Kata Gu Hongdie sambil bermain-main dengan kukunya. Setelah dia merasa mereka sudah pasti menang. San Jianming yang setuju dengan perkataan itu kemudian menurunkan kesombongannya namun masih menekankannya kalau mereka masih harus mendominasi. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya. Mari kita bicara dengannya lagi. Tapi kita harus memberitahu dia kalau kesabaran kita ada batasnya, dan kita tidak punya waktu untuk berdebat dengannya di sini. Kata San Jianming sambil memegangi wajahnya. Baiklah, kata Chen Liangyu dan Gu Hongdie yang setuju. Di saat itu, Xin kemudian terfokus ke layar di ruang konferensi di mana di balik layar rupanya Zhang Yi sudah memerintah yang Xin untuk menyusupkan malware di pesan yang dia kirim ke kota Daze untuk meretas jaringan mereka. Data sedang dikumpulkan, harap tunggu. Suara pemberitahuan komputer berbunyi memberitahukan kalau data milik kota Daze sedang dikumpulkan ke komputer yang Xin. Di sisi lain yang Xin di shelter yang sedang mengutak-atik komputernya sambil bersenandung menunggu data yang dia tetas dari kota Daze dikumpulkan. Tertangkap ucap yang Xin sambil mengutak-atik komputer.
Beberapa waktu kemudian Yang Xin yang sudah mendapatkan data kota Daze memeriksanya bersama Zhang Yi. Setelah itu Zhang Yi kemudian mengomentari tentang informasi yang dia dapatkan itu, dan menyadari sekuat apa kekuatan kota Daze. Dilihat dari informasi saat ini, skala kekuatan ketiga organisasi ini tidaklah kecil. Meski tidak sebesar 5 kekuatan besar di kota Tianhai pada masa kejayaannya, namun perbedaannya tidak banyak. Ucap Zhang Yi memberikan komentar setelah melihat informasi kota Daze. Kemudian dia melanjutkan komentarnya lagi setelah membaca informasi tentang kekuatan San Jianming. Menarik, tak heran Chen Jingguan dikalahkan. Ucap Zhang Yi sambil mengutak-atik komputer. Kemudian chapter 525 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah kepala sakit bed, pas dicek tensi 150/90. Sepertinya gue butuh istirahat. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.